Jadi di video sebelumnya, ada beberapa orang yang komen soal tampilan KDE Plasma gua yang beda dari bawaannya. Karena ya emang gua gonta-ganti settingannya. Jadi daripada bingung, gue bikinin aja sekalian ya cara ngubah tampilan KDE Plasma jadi kayak gue gini. Ya ujungnya jadi mirip GNOME atau macOS sih, tapi oke lah. Oke, pertama-tama yang kalian harus download itu tema. Pertama-tama lu harus masuk ke setting, sistem setting, lalu bagian colors and themes. Nah, untuk download tema, lu harus ngeklik yang get new ini. Di sini gue download beberapa tema, yaitu pertama Orchis. Lah, kok nggak ada? Oh ini. Nah, udah. Ntar kalau misalnya belum di download, ada pilihan downloadnya. Lalu Win11 OS. Windows 11 OS Dark. Download. Lalu setelah itu di ini nih, Apple macOS White Sur Dark. Oke, udah download. Nah, kalau udah download ketiganya, lu ke icon. Sama, get new juga. Lalu cari yang namanya Tela icon theme. Itu di download aja. Oke, setelah itu balik lagi ke global theme, lalu klik yang Orchis. Udah, kalau muncul kayak gini, checklist di appearance settingnya aja. Yang desktop and Windows layout nggak usah, karena kita mau ganti-ganti juga. Jadi ya buat apa diubah. Oke, kita apply. Oke, lalu di color, lalu scroll ke atas, lalu pilih yang Breeze Dark. Nah, Breeze Dark ini harusnya bawaan, jadi nggak perlu di download lagi. Setelah lo klik, lalu klik apply. Oke, nah pada bagian application style harusnya sih normalnya di Breeze ya. Jadi kalau misalnya belum kepilih ya udah lo klik lalu apply di sini. Oke, nah pas bagian Plasma style pilihnya Win11 OS. Oke, apply. Jadi gelap kan? Setelah itu bagian window decoration, kalau gua pakainya di White Sur Sharp Dark. Nah, ini nih. Seperti biasa kayak tadi, apply. Oke. Nah, bagian icon, karena tadi kita udah download Tela, kita pilih Tela Dark. Oke, apply. Nah, untuk kursor, sistem setting, splash screen, boot splash screen itu bebas. Kalau gua boot splash screen pakai BGRT. Kenapa? Ya karena biar ada logo motherboardnya aja. Nah, kalau splash screen biasanya gua nggak pakai, biar cepet aja. Oke, step 1 udah selesai. Habis itu kita setting tampilan desktop. Jeng. Nah, di bagian desktop ini kita harus masuk ke edit mode. Caranya gimana? Klik kanan di desktop, lalu enter edit mode. Sesimpel itu. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah add panel. Klik add panel, lalu application menu bar. Ya, oke. Deh, kan muncul nih di sini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah add new, spacer, lalu add new lagi, widget, digital clock. Oke, deh. Setelah itu klik lagi di sini, lalu add new lagi, spacer, lalu add new lagi, widget. Nah, kalau gua pakai network speed yang simple ini untuk nampilin kecepatan internet. Kayak gini nih munculnya di kanan ini. Oke, deh. Udah, kita tambahin sistem tray. Sistem tray itu apa? Sistem tray itu yang di bawah ini nih. Nah, karena gua nggak mau munculin di bawah, gua mau munculin di atas, jadi cara namainnya gitu. Udah kan muncul. Oke. Lalu setelah itu kita ke KDE Control Station. Nah, ini ada di sini. Itu fungsinya buat apa? Buat nampilin kayak gini. Jadi kayak ada menu kalau buka ininya lah.
setting, dan lain-lain. Oke, udah, ini udah langkah pertama. Langkah kedua, ini spacernya salah posisi. Harusnya global menu di paling kiri, digital clock diketengahin. Jadi posisinya global menu, spacer, digital clock, spacer, baru network speed, system tray, lalu KDE control station. Selain itu biasanya gue nambahin peak at desktop. Nah, oke, udah selesai. Lalu kita ke yang bawah. Nah, yang bawah ini kan tadi udah di atas. Sistem tray-nya pokoknya bagian bawah lo klik lalu strip ke arah sistem tray, ntar muncul pop-up gini nih. Ya klik remove aja. Ini juga di digital clock remove, klik desktop remove. Ini juga margin separator remove. Sama ini juga icon task manager juga. Sisain pager juga nih. Sisain si application launcher. Kalau udah, tinggal lo setting ini. Set positionnya udah bener di bawah. Nah kalau misalnya set position posisinya di kiri atau di kanan, tinggal lo klik aja nih. Nanti ada arah panah bawah kayak gini nih. Ya anggap lagi yang gini lah tuh ya. Kan di atas. Set position di bawah. Nah udah jadi bawah lagi kan. Oke, selain itu width-nya kita fit content. Ya, visibility-nya kalau gua dodge Windows. Jadi kalau misalnya ada Windows yang sampai full screen, itu hilang sendiri si dock-nya gitu. Oke, opacity-nya adaptif, panel floating-nya panel enabled. Udah. Selain itu harus ditambah widget only icon. Nah, ini icon only task manager. Fungsinya apa? Buat nampilin aplikasi-aplikasi yang lu pakai. Gitu. Exit. Selesai. Gampang kan? Nah, kalau misalkan gua nggak ada nih simple network speed atau apa lagi nih KDE control station. Lu tinggal download aja. Caranya widget, add new widget, nah get new. Download new Plasma widget. Oh, udah tinggal lu cari namanya. Tadi apa? Simple network. Nah, ada nih, deh download gitu. Terus KDE control station. Deh ada. Nah, terus gua biasa nambahin si small weather. Nih, small weather Plasma 6 sama thermal monitor. Kalau nggak salah thermal monitor belum ada sih. Kalau udah ada ya udah. Nah, thermal monitor yang ini Beolip. Oke, deh di download. Deh selesai, baru tambahin di sini kayak tadi. Sip. Deh tinggal exit. Lalu untuk nambahin widgetnya sama enter edit mode, lalu add or manage widget. Nah tadi apa? Small weather. Ya udah tinggal lo cari, lo tambahin dah. Oh udah, otomatis tuh dia. Terus thermal monitor sama. Oke, ini di posisinya di sini kalau gua biasanya, dan dikecilin ukurannya. Ya anggaplah segini lah ya. Lalu si thermal monitornya di sini. Terus kita configure. Kan ini sensornya belum nongol nih. Kita add sensor. Kalau gue biasanya pakai average CPU temperature kalau untuk CPU-nya. Nah kalau untuk GPU, ya kalau gue sih sensornya cuma satu ya GPU, jadi ya tambah ini doang. Udah tinggal gue ganti namanya. Ini terserah lo mau namain apa. Tuh gitu. Deh, apply. Tuh muncul kan. Behaviornya lu ganti, nggak perlu lu ganti sih, tapi appearance-nya ini yang penting. Kalau gua biasanya di enable danger color. Jadi kalau misalkan udah suhu 70 dia berubah warna jadi kuning. Nah kalau meltdown threshold itu jadi merah deh. Kalau gua bisa di 70-80. Nih bebas aja, terserah lu mau kayak gimana. Oke, udah. Terus oke, lalu klik bentar.
Oke. Oke, lanjut. Nah, terus tinggal ganti ukurannya aja. Kalau gua biasa ya segini lah anggap. Nah, terus bang gimana cara ngapus backgroundnya bang? Pakai ini aja tuh, klik ini, tinggal hide background. Udah hide background. Kalau misalnya fontnya kekecilan, ya lu tinggal inin fontnya aja, font scale. Ini misal 1,5 ya. Nah, kalau gue biasanya 1,7 misal. Iya. Oke, kita atur lagi posisinya. Exit. Udah jadi. Nah, terus kalau misalkan gua biasanya wallpaper gue ganti juga. Kalau gue pakai wallpapernya dari Huawei. Huawei Mate. Laptopnya Huawei gue ganti. Sip. Udah gitu. Jadi gitu aja. Nah, misalnya kalau lu ngeliat tampilan gue nggak sama 100% kayak gini. Bisa jadi di bagian ini nih, si bagian panel atasnya. Nah, kalau gua biasanya settingnya nggak floating. Floatingnya harusnya di disable. Nah, jadi dia nempel ke atas gitu. Terus panel height-nya paling kecil. Dan ini udah paling kecil nih 32. Oke. Nah, terus digital clock-nya gua configure lagi. Lalu always be set time, si date-nya. Jadi tanggalnya di sampingnya gitu. Terus kalau gue biasa di ini text display-nya gue ganti jadi fontnya ke 7. Nah, kalau fontnya mau ganti ya tinggal ganti aja di sini. Kalau gue pakai biasanya Inter. Cara download font kayak gimana? Sama aja kayak Windows. Jadi ya udah tuh kayak gitu. Terus date formatnya gue pakai long date. Deh. Nah, sip. Nah, kalau misalnya lo mau nunjukin detik, nggak bisa di sini. Always misal. Tuh, detiknya ada. Lah, tapi ininya ngaco nih. Nah. Deh. Selesai. Udah, kira-kira gitu aja, guys. Kalau misalkan lo mau ini atur size panelnya juga bisa nih, gedein. Gue biasanya di 52. Jadi gedean. Udah gitu aja. Kalau misalkan ada yang perlu ditanya, komen aja. Bantu like juga kalau sekiranya video ini membantu kalian ya. Dan kalau ada yang nanya gue pakai laptop apa dan alat-alat lainnya, cek aja link di deskripsi ya. Gue Dika dari Tiga Bumi. Thank you.